Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifil Sending, mahasiswa AMIK JTC Semarang dengan nomor NIM 19011-569, jurusan MI Reguler Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa sistem pemesanan dan pembayaran pelanggan pada Toko Yusuf Semarang. Adapun tujuan dari pembuatan video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah APSI yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Danuri SKOM MKOM. Adapun menu pada PowerPoint itu yang pertama itu ada profil, yang kedua pengamatan, yang ketiga identifikasi, yang keempat pemecahan masalah, yang kelima kebutuhan sistem, yang keenam FOD sistem lama dan sistem baru, kemudian yang ketujuh penutup. Profil Toko Yusuf Semarang. Toko Yusuf Semarang ini merupakan toko yang menjual segala kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Maka tak heran jika toko ini setiap harinya ramai dikunjungi pembeli untuk membeli segala kebutuhan pokok. Toko ini memiliki letak yang strategis yang dimana bersebelahan dengan pasar umum, sehingga sangat mudah ditemui. Toko Yusuf Semarang sudah lama berdiri, maka tak heran jika toko ini sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat. Pengamatan saya pada toko Yusuf Semarang ini yaitu pelayanan dalam sebuah toko merupakan suatu hal yang sangat penting, karena ini menyangkut tentang kenyamanan pelanggan dalam berbelanja dan membeli sebuah barang. Maka dari itulah sistem dalam sebuah toko harus benar-benar bagus agar pelanggan juga merasa nyaman dalam berbelanja. Nah, toko Yusuf Semarang ini masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti sistem pelayanan dan pembayaran yang masih manual. Karena jika sistem seperti ini masih terus berlanjut, maka tentunya akan berpengaruh terhadap produktivitas toko itu sendiri. Identifikasi. Adapun permasalahan yang terjadi pada sistem pemesanan dan pembayaran manual ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan dan pemesanan barang masih ditulis di kertas. Kemudian yang kedua, perhitungan dan pembayaran tidak efektif. Dan yang ketiga itu boros kertas dan menyebabkan banyak tumpukan kertas. Kemudian yang keempat itu sering kehilangan nota pesanan dan pelanggan. Kemudian yang kelima, pelayanan tidak maksimal. Kemudian yang keenam itu karyawan sering kelelahan dalam melayani pelanggan. Pemecahan masalah. Untuk mendapatkan pemecahan terhadap masalah-masalah yang terjadi seperti di atas, maka perlu melakukan analisis sistem. Dan metode analisis sistem yang dipakai adalah metode analisis spesies atau performance, information, economic controlling, efisiensi, dan service. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka berikut pemecahannya. Yang pertama itu performance atau kinerja. Sistem lama, penulisan pesanan di kertas cukup boros dan menyebabkan antrian yang lama. Sistem baru, pelanggan memilih langsung barang yang ingin dibeli, sehingga mengurangi penggunaan kertas dan antrian. Yang kedua, itu informasi. Sistem lama, kemungkinan kesalahan perhitungan dan pembayaran menyebabkan data yang diserahkan tidak efektif. Sistem baru, kesalahan perhitungan dan pembayaran ini bisa diatasi dengan sistem yang baru ini, sehingga data yang dihasilkan menjadi efektif. Ketiga, ekonomi atau biaya. Sistem lama, pengeluaran biaya yang rutin tiap bulannya untuk menyiapkan nota pesanan pelanggan. Kemudian sistem baru, pengeluaran biaya tiap bulannya dapat dihindarkan dengan sistem ini. Akan tetapi diperlukan investasi biaya yang cukup mahal untuk mengupgrade sistem manual ini ke sistem yang baru. Yang keempat, kontrol atau keamanan. Sistem lama sering kehilangan nota pesanan pelanggan dikarenakan karyawan lelah dan lupa dengan nota pesanan pelanggan. Kemudian sistem baru itu pelanggan memilih langsung barang yang dibeli untuk mengantri. Kemudian yang kelima, efisiensi. Sistem lama membutuhkan banyak waktu untuk proses perhitungan dan pembayaran. Sistem baru, proses perhitungan dapat diselesaikan dengan cepat dengan adanya sistem baru yang sudah terkomputerisasi, sehingga proses perhitungan pembayaran dapat diselesaikan dengan cepat. 6. Service atau layanan.
Sistem lama sangat menyusahkan karyawan karena proses perhitungan dilakukan secara manual. Sistem baru mempermudah karyawan dalam melakukan perhitungan dan proses pun menjadi lebih cepat. Kebutuhan sistem. Sini yang pertama itu hardware. Sini yang dibutuhkan yaitu pertama print kasir, PC komputer, dan ketiga kabel jaringan. Kemudian yang kedua software, sistem operasi Windows 7, MS Access dan MS Excel. Kemudian firmware yang dibutuhkan adalah admin. Adapun ilustrasi dari sistem baru yang sudah terkomputerisasi ini antara lain itu dapat kita lihat di layar ini, yaitu di mana pelanggan akan menyerahkan barang langsung ke admin, kemudian secara otomatis akan melakukan perhitungan, kemudian secara otomatis sistem akan melakukan perhitungan, kemudian nota akan secara otomatis keluar di print kasir, kemudian akan diserahkan ke bagian pelanggan untuk melakukan pembayaran. Kemudian di sini yaitu FOD sistem lama. FOD sistem lama itu di mana pelanggan akan membuat daftar pesanan. Setelah itu kemudian diserahkan ke bagian karyawan. Setelah itu karyawan akan menyiapkan pesanan. Setelah disiapkan kemudian akan mencocokkan daftar pesanan dengan pesanan. Setelah itu karyawan akan membuat daftar pesanan 2 dan daftar pesanan 1 dan barang. Daftar pesanan 1 dan barang ini kemudian akan dikembalikan ke pelanggan dan pelanggan akan mengarsip itu atau disimpan. Kemudian daftar pesanan 2 ini akan dibuatkan nota pembelian menjadi berapa 3 rangkap. Itu yang pertama daftar pesanan 2, nota pembelian dan nota pembelian 2 dan nota pembelian 1. Daftar pesanan 2 dan nota pembelian 2 dan nota pembelian 1 ini kemudian akan dikirim, kemudian nota pembelian 1 ini akan dikirim ke bagian pelanggan. Kemudian bagian pelanggan akan melakukan pembayaran. Kemudian nota pembelian 1 ini akan dikembalikan ke bagian karyawan untuk beserta dengan slip pembayaran. Kemudian yang daftar pesanan 2 dan nota pembelian 2 tadi itu akan dibuat bersama dengan nota pembelian dan slip pembayaran ini akan diterima oleh bagian karyawan, kemudian memverifikasi pembayaran. Setelah itu akan dibuatkan daftar pesanan 2, nota pembelian 2, slip pembayaran dan nota pembelian 1. Nota pembelian 1 ini akan dikembalikan ke bagian pelanggan, kemudian bagian pelanggan akan mengarsip. Kemudian daftar pesanan 2, nota pembelian 2 dan slip pembayaran ini akan dicocokkan dengan barang keluar dengan, kemudian bagian karyawan akan mencocokkan dengan barang keluar dengan stok barang. Kemudian akan membuatkan berapa rangkap saja? 5 rangkap. Itu yang pertama daftar pesanan 2, nota pembelian, slip pembayaran 2, stok barang 2 dan stok barang 1 ini. Kemudian dibuatkan laporan penjualan. Adapun laporan penjualan ini yaitu dibuatkan 7 rangkap, yaitu daftar pesanan 2, nota pembelian 2, slip pembayaran, stok barang, stok barang 1, stok barang 2, laporan penjualan 1 dan laporan penjualan 2. Laporan stok barang 1 dan laporan penjualan 2 ini akan dikirim ke bagian pemilik toko. Kemudian bagian pemilik toko ini akan memverifikasi stok barang 2 dan laporan penjualan 2 ini. Kemudian setelah diverifikasi, kemudian bagian pemilik toko akan mengarsip. Kemudian yang daftar pesanan 2, nota pembelian 2, slip pembayaran dan stok barang 2 dan laporan penjualan 1 ini akan diarsip oleh bagian karyawan. Adapun sistem baru pada FOD sistem baru ini yaitu di mana pelanggan akan mendaftar pesanan dan daftar pesanan ini akan dikirim ke karyawan dan karyawan akan menyiapkan pesanan tersebut. Setelah itu karyawan akan membuat 2 rangkap daftar pesanan. Rangkap pertama daftar pesanan 1 dan barang, dan rangkap 2 itu daftar pesanan 2. Rangkap pesanan 1 dan barang ini akan dikirim kembali ke pelanggan.
untuk diarsip. Kini daftar pesanan 2 ini akan dibuatkan nota. Kemudian di sini secara otomatis database akan mencetak nota pembelian. Kemudian keluarlah nota pembelian. Nah, nota pembelian ini akan dikirim kembali ke pelanggan dan di sana pelanggan akan melakukan pembayaran, dan nota pembelian itu dan slip pembayaran ini akan dikembalikan ke karyawan. Kemudian karyawan akan memverifikasi nota pembelian dan slip pembayaran tersebut. Kemudian nota pembelian tersebut dikembalikan ke pelanggan untuk diarsip. Kemudian slip pembayaran ini akan dicocokkan dengan slip pembayaran akan mencocokkan barang keluar dengan stok barang dan membuat laporan stok barang, dan di sini yang mencocokkan adalah database, bukan secara manual lagi. Kemudian setelah itu secara otomatis database kemudian membuat laporan penjual, dan di sini yang secara otomatis database akan memproses laporan penjualan tersebut. Kemudian setelah itu data-data yang ada dalam database ini akan dikirim ke pemilik toko, dan di sana data-data laporan penjualan tersebut dan stok barang tersebut akan diverifikasi oleh bagian pemilik toko tersebut. Oke, kemudian untuk penutup, dari kesimpulan dari analisa yang saya lakukan terhadap toko Yusuf Semarang tersebut, maka saya menarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa proses pelayanan dan perhitungan yang sedang berjalan saat ini masih menggunakan sistem manual, dan tentunya banyak kelemahan-kelemahannya, dan tentunya secara tidak langsung akan sangat berpengaruh kepada produktivitas toko tersebut. Saran, toko Yusuf Semarang ini memerlukan sistem database yang sudah terkomputerisasi, sehingga proses penginputan dan perhitungan pembayaran menjadi lebih cepat dan lancar. Dengan adanya sistem baru ini dimaksudkan agar mempermudah pekerjaan karyawan, dan proses pelayanan kepada pelanggan juga menjadi lebih cepat dan lancar, dan juga mengurangi pengeluaran rutin tiap bulan untuk membeli kertas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.